sebagai tanda di dahi kita, sebab dengan tanda ini kita umat yang percaya dibedakan dari mereka yang tidak percaya. Jadi ada pembedaan orang yang tidak percaya dan kita yang percaya itu membuat satu tanda salib. Memang dalam hal cara membuat tanda salib itu terjadi perkembangan, karena pada awalnya tanda salib hanya dibuat di dahi saja. Namun kemudian diajarkan juga untuk membuat tanda salib di mulut. Menurut Santo Jerome Epitaph Paulae dan di hati Prudentius Satmen, tanda salib sendiri atau tanda salib seperti yang kita kenal sekarang, yang secara jelas diajarkan oleh Paus Innocentius yang ketiga, seperti demikian. Tanda salib dibuat dengan 3 jari karena penandatanganan dilakukan bersamaan dengan seruan Trinitas. Beginilah caranya: dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Karena Kristus turun dari surga ke bumi dan dari orang-orang Yahudi kanan. Dia melewati orang-orang bukan Yahudi, yaitu kiri, akan tetapi yang lain membuat tanda salib dari kiri ke kanan. Karena dari kesengsaraan kiri kita harus menyeberang ke kemuliaan kanan, sama seperti Kristus menyeberang dari kematian ke kehidupan dan dari Hades ke Firdaus. Memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikan dan penghayatan orang yang membuat tanda salib ini. Maka cara yang mendetail sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, seperti apakah membuatnya dengan 2 jari, yaitu jari penunjuk dan jari tengah, yang melambangkan 2 kodrat Yesus, yaitu Allah dan manusia. Ada yang membuatnya dengan 3 jari, yang melambangkan Trinitas, atau kelima jari melambangkan kelima luka-luka Yesus di kayu salib, atau arah salibnya ke kanan dulu baru ke kiri, seperti yang dilakukan gereja-gereja timur dan ortodoks, atau ke kiri dahulu baru ke kanan, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma adalah kita yang menganut gereja Katolik Roma yang selalu membuat tanda salib dari atas ke bawah dan kemudian ke kiri dan ke kanan. Umumnya caranya adalah demikian, dengan 2 atau 3 atau 5 jari. Jari kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa, kemudian tangan ke dada melambangkan hati atau ke perut, menunjukkan kepada luka Yesus di perutnya ataupun rahim di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria, sambil kita mengucapkan dan putra. Kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan ke kanan sambil mengucapkan dan Roh Kudus, amin. Dan kemudian tangan kembali terkatup. Kapan kita membuat tanda salib? Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, kapan kita membuat tanda salib? Yang pertama, pada saat sebelum dan sesudah kita berdoa. Ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di dalam tabernakel. Ketika memasuki gereja, membuat tanda salib dengan air suci. Itu sebelum masa corona, kita mengambil air yang disediakan di depan pintu gereja, itu adalah air suci, dan kemudian kita membuat tanda salib. Namun sekarang karena protokol kesehatan, air suci sudah tidak lagi dipergunakan, mengingat kesehatan kita perlu dijaga. Kemudian yang keempat, saat-saat sedang menghadapi ketakutan, pasti
Pasti tentunya kita semua pernah mengalami suatu tantangan, juga suatu ketakutan, entah apapun itu. Misalnya, ketika kita mendengar sirine ambulans, karena ada di antara kita mungkin pasti sangat takut dengan bunyi sirine itu. Ya, secara spontan itu langsung saja membuat tanda salib. Atau juga ketika mobil kebakaran, ataupun ketika menerima kabar duka cita orang yang meninggal. Yang kelima, ketika kita melihat salib Kristus, ataupun di saat-saat lain untuk menghormati Kristus, memohon pertolongannya. Yang keenam, ketika hendak mengusir godaan, ketakutan, maupun mengusir pengaruh kuasa jahat. Dan yang ketujuh, ketika ayah sebagai imam dalam keluarga memberkati anak-anaknya, ia dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka. Misalnya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah atau sebelum mereka tidur pada waktu malam hari. Penting juga untuk ayah sebagai imam memberikan teladan rohani yang baik kepada anak-anak. Ya, semoga Bapak Ibu kita dapat menghayati makna tanda salib ini dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kita dapat berkata bersama dengan Rasul Paulus, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana umat Kristiani, kita harus bangga sebenarnya untuk membuat tanda salib di mana saja kita berada. Kalau saya sangat bangga untuk membuat tanda salib kemanapun saya pergi. Pernah suatu ketika pengalaman saya melihat seseorang, saya dekati, kemudian saya bertanya, "Di gereja di mana ya, Ibu?" Kemudian menjawab, "Saya Katolik, Suster." Tetapi ketika beliau makan, tidak membuat tanda salib. Saya bertanya, "Mengapa Anda tidak membuat tanda salib sebagai orang Katolik?" Dia mengatakan, "Saya malu." Mengapa malu? Sebagai umat Kristiani, kita harus bangga membuat tanda salib, karena tanda salib itu merupakan suatu tanda kemenangan. Dan itulah yang membedakan Katolik dengan agama lain. Itu dia. Jadi kita harus bangga untuk membuat tanda salib di mana saja kita berada. Janganlah kita memperkecil tanda salib itu, di mana tanda salib merupakan tanda kemenangan Kristus. Saya Suster Yanti, KSSC mengucapkan salam damai dan sampai jumpa di KPKC berikutnya.